Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan ucapan syukur dalam ibadah doa pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, rahmat-Mu selalu ada. Berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bernafas. Itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau memulai dengan ucapan syukur kami. Ya Bapa, inilah hidup kami. Selidiki setiap kami Tuhan. Jika masih ada yang kami sisakan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk Engkau. Ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Sebab kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biar mulia nama-Mu Tuhan. Dan ajaib karya tangan-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan. Inilah kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar
setiap kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kami perlu Kau Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi dengan tulus katakan, ajar kami Tuhan. Kami mau menghitung hari kami, menghitung hari-hari. terima kasih Tuhan. Agar kami Beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar
Dia. Sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, agunglah karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, glory to God in the highest. Thank you Jesus, thank you for your blessing Lord, thank you for your love and your kindness Lord. We are thankful Lord. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau jadi bejana-Mu. Di mana kami ada, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang di mana kami memijakan langkah kami Tuhan. Namun kami tidak dapat sendiri Tuhan. Sebab itu kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu yang dapat hidup. Roh-Mu yang memberikan jalan dan pelita bagi kami Tuhan. Terus ada bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Engkau yang memulai dan nanti Engkau yang telah akan mengakhirinya Tuhan. Kami menantikan hari itu. Mari angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan dan nyatakan pada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di pagi hari seperti ini, mari kita memberi jiwa kita dengan asupan firman Tuhan yang sehat, sehingga kita boleh merasakan benar-benar aliran air hidup dari Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur setiap pagi mendapatkan asupan firman yang benar. Sebab hanya dengan itulah kami boleh hidup, jiwa dan roh kami. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita itu harus seperti anak kecil. Apa konteksnya? Banyak orang mensalahartikan kalimat ini. Makanya mereka hidup menjadi kekanak-kanakan. Ikut Tuhan, diangkat dompet supaya kaya raya, diisi uang, kasih persembahan supaya dibalas Tuhan sekian kali lipat. Kekanak-kanakan karena salah mengartikan ayat ini. Ya. Kadang Tuhan mengajarkan banyak hal itu, hal-hal besar melalui hal-hal kecil. Ya, suatu hari Tuhan mengajarkan bahwa orang harus seperti anak kecil. Ya. Ketika kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, menaruhnya di tengah-tengah orang dewasa, lalu berkata yang membuat orang terkejut. Matius pasal 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak mengatakan gini, kalau kamu tidak kekanak-kanakan, bukan. Tidak seperti anak kecil ini. Jangan diartikan kekanak-kanakan. Sebab banyak orang kekanak-kanakan, gak mengerti hikmat, bicaranya sembarangan, ya. Tuhan dijadikan mesin ATM, tinggal minta saja pasti dikasih. Sembarangan. Yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah yang pertama, saudara, dicatat. Artinya percaya tanpa keraguan.
Anak kecil itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang meragukan. Ketika orang tuanya bicara, ayo ikut, dia langsung ikut loh, saudara. Perhatikan kalau saudara punya anak kecil, ayo ikut. Dia nggak banyak tanya ini itu debat segala, tidak. Dia ikut saja. Kalau papanya bilang jangan takut, ya percaya seluruhnya kepada papanya. Kan begitu. Jadi seorang anak kecil yang ada misalnya ada di atas, ayahnya bilang sini terjun, anaknya pasti terjun. Sebab ia percaya penuh papanya pasti menangkap. Nah itulah percaya seperti anak kecil itu seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, seperti anak kecil itu artinya dia tulus apa adanya, tidak mencari apa namanya ya, tidak mencari harga diri, tidak tebar pesona supaya orang kagum. Tidak ada itu di anak kecil. Anak kecil itu tulus apa adanya, bicara juga apa adanya, ya. Nah, begitu yang dimaksud Tuhan dengan seperti anak kecil itu anak kecil itu jujur. Kalau suka ya bilang suka, kalau sedih dia nangis, kalau senang dia tertawa keras, bebas gitu, tulus. Ya, Tuhan tidak pernah mencari kepura-puraan rohani. Kalau di gereja langsung pasang badan seperti orang yang rohani, bicaranya shalom, tapi di luar gereja nipu sana nipu sini, sakit jiwa, saudara. Tuhan bicara, orang sakit jiwa nggak bakalan masuk surga. Harus seperti anak kecil. Tuhan mencari hati yang tulus murni. Ya, jadi ini peringatan buat kita semua, umat Tuhan maupun pelayan Tuhan. Tidak usah cari muka, tidak usah cari mau viral, ngetop dan sebagainya. Nggak usah. Seperti anak kecil saja. Jujur, polos, apa adanya. Justru Tuhan mau yang seperti itu. Bukan seperti orang Farisi ahli Taurat. Pakai jubah agama. Jaga wibawa. Tidak mau dekat-dekat orang. Model hamba Tuhan yang begitu itu orang Farisi ahli Taurat. Tidak mau dekat-dekat. Ya. Jadi orang juga malas dekat dia. Makanya di zaman Tuhan Yesus banyak orang lebih suka datang kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang Farisi ahli Taurat. Mereka agamawi dan jaga image. Sedangkan Tuhan Yesus sangat membumi, polos, tulus, baik. Kan begitu. Jadi kalau anak kecil, seperti anak kecil itu yang mengandalkan orang tuanya. Dia nggak bisa hidup sendiri. Nah, sama seperti itu, kita juga harus begitu mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Harusnya demikian yang dimaksud dengan seperti anak kecil. Ya. Jadi di Amsal dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anak kecil itu menerima teguran, mudah menerima teguran dan ajakan. Ya, anak kecil jarang menyimpan sakit hati terlalu lama, enggak. Mudah ditegur, mudah diarahkan, mudah kembali tersenyum. Saya perhatikan anak kecil itu kalau sedang berselisih, nangis dua-duanya. Perhatikan, enggak sampai 5 menit, main lagi dia berdua. Dan itu sangat memberkati buat saya. Berarti yang dimaksud Tuhan anak kecil itu tidak ada dendam, hatinya polos, baik. Ya, nangis saling berantem gitu. 5 menit kemudian main dia berdua. Ya, Tuhan mencari hati yang lembut, yang bisa dibentuk, yang bisa diingatkan sehingga bisa dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang tidak seperti anak kecil, hatinya, karakternya, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Merasa sudah pintar,
merasa sudah senior, merasa kaya. Padahal semua itu tidak ada artinya kalau seseorang tidak tulus seperti anak kecil. Gak bakalan masuk surga, saudara. Ya. Jadi kita mengerti sekarang kenapa Tuhan menyuruh kita hidupnya seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan ya. Karena hanya hati yang polos, tulus, sederhana yang bisa melihat kemuliaan Allah. Hati yang suci yang melihat kemuliaan Allah. Yang bisa diajar dengan mudah. Yang bisa dibentuk dengan mudah. Yang bisa mengatakan minta maaf kalau salah. Ya, anak saya kalau buat salah selalu saya didik. Ayo, minta maaf. Dia minta maaf deh. Ya, harus dibiasakan. Saudara sudah dewasa, bahkan sudah tua. Masih bisa minta maaf nggak? Kebanyakan orang nggak bisa minta maaf. Gengsi. Ngotot maunya sendiri. Binasa kekal kok. Minta maaf, saudara. Minta maaf itu enak. Yang untung bukan orang yang dimintain maaf. Yang untung kita sendiri. Hati jadi bersih, plong. Ya. Orang dewasa sulit masuk surga dibandingkan anak kecil. Kenapa? Karena orang dewasa itu egonya semakin tinggi. Pakai logika lebih banyak dibandingkan iman. Banyak ketakutan keraguannya. Belum lagi sakit hati, dendam, dan sebagainya. Belum keserakahan. Tuhan berkata, lepaskan semua itu. Datanglah kepadaku. Seperti anak kecil ini. Gitu ya saudara ya. Jadi hari ini kita mengerti harus belajar seperti anak kecil. Kalau firman Tuhan berkata begini, amin, percaya tanpa ragu. Ya, kita harus datang kepada Tuhan apa adanya. Gak perlu berdandan terlalu diada-adain supaya kelihatan rohani. Bicaranya gak perlu diatur supaya halus biar kelihatan rohani. Tuhan tahu isi hati kita, saudara. Orang munafik itu ditolak Tuhan pasti. Makanya kita harus mulai lagi belajar seperti anak kecil. Berapapun usia saudara. Kalau tidak, saudara tidak masuk kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi kami diberi kebenaran agar kami tidak larut di dalam usia kami yang semakin hari semakin tua, tapi tetap harus menjadi seperti anak kecil. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM. Untuk program doa pagi, kami juga bersyukur untuk seluruh keluarga kami, seluruh keluarga di dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan, semuanya Tuhan. Terima kasih, hamba mengucap syukur terutama untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan, yang mendoakan, yang berpartisipasi melayani di gereja, yang mendukung dengan dana, yang membagikan kebenaran kemanapun pergi, sehingga pekerjaan Tuhan menyebar ke seluruh dunia. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.